Perkenalkan, nama saya Luciana Susanti Prapa, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jerman, jurusan pendidikan bahasa asing, FBS Unima. Sekarang saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Pembentukan Kalimat Relatif Bahasa Jerman, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jerman, FBS Unima. Dan sebelum saya memaparkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam membentuk kalimat relatif bahasa Jerman, perlu kita ketahui pertama apa itu kesalahan berbahasa. Dalam mempelajari sebuah bahasa, terutama dalam mempelajari bahasa asing sebagai bahasa kedua, pembelajar selalu melakukan yang namanya kesalahan. Kesalahan dalam berbicara ataupun kesalahan secara lisan maupun kesalahan secara tulisan. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang dilakukan pembelajar bahasa, dalam hal ini bahasa asing, dalam menggunakan tata bahasa dan aturan bahasa yang sedang dipelajari. Kesalahan yang muncul karena kurangnya kemampuan dari pemakai bahasa yang terjadi secara sistematis dan konsisten disebut dengan kesalahan atau error, sedangkan penyimpangan yang terjadi karena faktor performasi atau kehilafan seperti salah ucap disebut sebagai kekeliruan atau mistake. Seperti dalam membentuk kalimat bahasa Jerman, terlebih khusus dalam membentuk kalimat relatif atau relatif Sätze. Kalimat relatif adalah objek sintaksis yang terdiri dari klausa induk dan klausa subordinatif. Klausa relatif merupakan anak kalimat relatif yang berfungsi sebagai penjelas bagi salah satu kata benda atau pronomen yang terdapat pada induk kalimat sebagai antesedannya. Dalam bahasa Jerman, klausa relatif ditandai atau dimulai dengan perelatifan pronomina der, die, das, den, dem, denen, tergantung kasus dan gendernya. Perlu diketahui bahwa relatif pronomina dalam kalimat relatif bahasa Jerman dibentuk atau disesuaikan dengan kasus. Ada 4 kasus yang dimiliki bahasa Jerman, yaitu nominatif, akusatif, datif, dan genetif. Perubahannya atau penyesuaiannya tergantung dari kedudukan pronomen, baik dalam bentuk subjek, objek langsung, objek tak langsung, maupun bentuk kepemilikan dari pronomen tersebut. Contoh kalimat relatif dalam bahasa Jerman: Es ist der Mann, ich kenne ihn sehr gut. Jika direlatifkan menjadi Das ist der Mann, den ich sehr gut kenne, dan merupakan bentuk pronomina relatif dari in dalam bentuk kasus akusatif. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam membentuk kalimat relatif bahasa Jerman. Yang pertama adalah kesalahan dalam merelatifkan pronomina, yaitu mahasiswa merelatifkan pronomina tidak sesuai dengan kasus. Seperti pada contoh, William hat einen Computer, den viel bedeutet. Kalimat yang seharusnya atau kalimat yang benar adalah William hat einen Computer, den ihm viel bedeutet. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam menempatkan posisi kata kerja. Verba dalam klausa relatif bahasa Jerman mutlak atau selalu diposisikan di akhir kalimat. Kalimat yang dibentuk oleh mahasiswa, Ich trage eine Jacke, die ich habe online gekauft. Posisi verba berada di tempat ketiga, sehingga kalimat tersebut tidak diterima sebagai kalimat relatif bahasa Jerman.
Kalimat yang seharusnya atau kalimat yang benar adalah Ich trage eine Jacke, die ich online gekauft habe. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan dalam menggunakan tanda baca. Kalimat relatif dalam bahasa Jerman umumnya ditandai dengan koma setelah induk kalimat yang menjadi penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Jika dilihat dari kalimat yang telah dibuat mahasiswa, Maria hat eine Tasche, die Tasche teuer ist. Tanda baca yang digunakan adalah tanda baca titik, sehingga kalimat tersebut tidak diterima dalam kalimat relatif bahasa Jerman, sebab menggunakan titik sebagai penghubung kedua kalimat tersebut. Kalimat yang benar adalah Maria hat eine Tasche, die teuer ist. Demikianlah hasil paparan saya mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam membentuk kalimat relatif bahasa Jerman. Vielen Dank und tschüss.